Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hasil transaksi laporan keuangan dan profil atau lini bisnis pada UMKM Agen Pulsa Cahaya Abadi. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan diri terlebih dahulu. Untuk anggota kelompok kami, dengan saya sendiri yaitu Melati Dinda Wulandari, NPM akhir 214, ada Elisha Arisanti, NPM akhir 217, Farah Aprilia, NPM akhir 245, dan Gadis Junita dengan NPM akhir 272. Nah, jadi kelompok kami mendapatkan mitra UMKM yaitu Agen Pulsa Cahaya Abadi. Jadi, mereka ini bergerak di bidang jasa telekomunikasi dan layanan digital. Nah, jenis produk atau layanan yang mereka jual yaitu pulsa all operator, yaitu seperti Telkomsel, XL, Indosat, 3Axis, Smartfren, dan lain-lainnya, serta menyediakan top up seperti Dana atau ShopeePay dan lain-lainnya. Nah, nama pemilik usaha Agen Pulsa Cahaya Abadi yaitu Ibu Desi Ermaningrum, dan alamat usaha pada Agen Pulsa Cahaya Abadi yaitu di Jalan Arjuna nomor 39 RT 9 RW 3 Perumahan PP Legi Indah Waru Sidoarjo. Nah, lini bisnis utama Agen Pulsa Cahaya Abadi, di sini mereka menjual produk digital seperti pulsa dan top up, yaitu melayani penjualan pulsa untuk semua operator melalui sistem digital dan top up. Sekaligus mereka menjadi perantara antara server pulsa atau distributor utama dengan pelanggan akhir. Dan sumber pendapatan mereka ini berasal dari laba yang didapatkan dari masukan seperti biaya administrasi atau untung. Nah, yang selanjutnya ada alasan kenapa kami itu memilih mitra yaitu UMKM Agen Pulsa Cahaya Abadi. Nah, yang pertama itu ada transaksi keuangan hariannya itu sudah rutin dan mudah untuk diobservasi sehingga cocok untuk praktik pencatatan di aplikasi Zahir Accounting. Lalu, perputaran kas itu juga cepat sehingga membantu latihan dalam membuat laporan keuangan. Namun, untuk laporan keuangannya itu masih dicatat secara manual sehingga butuh sistem digital untuk akurasi. Lalu potensi pengembangan usaha seperti menambahkan top up wallet, lalu pembayaran tagihan, kartu berdana, dan lainnya. Lalu kami juga melakukan analisis SWOT untuk UMKM Agen Pulsa Cahaya Abadi. Yang pertama ada strength atau kekuatannya, yaitu produk itu dibutuhkan oleh semua kalangan, lalu modal awalnya itu juga kecil dan perputaran kasnya cepat. Lalu usahanya juga dapat dijalankan di rumah tanpa biaya sewa yang besar, sehingga mudah dikembangkan menjadi layanan pembayaran digital. Lalu untuk weakness atau kelemahannya itu ada keuntungan per transaksi itu sangat kecil, lalu persaingan itu juga tinggi antar agen karena harganya itu serupa dan mirip-mirip. Lalu sangat bergantung pada koneksi internet dan server provider. Jadi misal tidak ada koneksi internet itu pasti akan mengalami kesulitan. Lalu ada pencatatan keuangan itu sering diabaikan, lalu belum ada sistem akuntansi yang memadai. Lalu ada opportunities, yaitu ada kebutuhan pulsa paket internet dan token listrik itu terus meningkat, terutama di era digital ini. Lalu dapat menambah layanan lain, yaitu top up, e-wallet, pembayaran tagihan, lalu juga bisa meningkatkan profesionalisme dengan aplikasi akuntansi seperti Zahir. Lalu ada threat atau ancaman, ini tuh misalnya munculnya platform digital langsung seperti e-wallet dan marketplace. Nah, platform digital ini kan memungkinkan pelanggan untuk dapat mengisi pulsa secara pribadi, secara langsung, sehingga ini tuh cukup mengancam adanya keberadaan dari agen pulsa. Lalu ada fluktuasi harga dari provider, lalu ada ketergantungan tinggi pada teknologi dan jaringan. Kemudian yaitu terkait keuangan usaha. Yang pertama yaitu modal usaha dan sumber pendapatan. Usaha ini dimulai dengan modal awal sekitar 500.000 hingga 1 juta menggunakan handphone pribadi dan wifi rumah sebagai sarana operasional. Sumber pendapatan berasal dari penjualan pulsa dan paket data, layanan kirim uang, top up e-wallet, dan juga keuntungan atau laba dari penjualan. Kemudian yaitu alur transaksi keuangan. Yang pertama, agen melakukan top up saldo ke mitra Bukalapak. Kemudian saldo tersebut masuk ke akun aplikasi.
Yang kedua yaitu ketika pelanggan membeli pulsa atau melakukan top up, agen akan memproses transaksi melalui aplikasi Bukalapak. Untuk yang ketiga, harga jual kepada pelanggan lebih besar daripada harga beli dari Bukalapak, sehingga selisihnya adalah keuntungan agen. Kemudian untuk yang keempat, agen dapat melihat seluruh riwayat dan laporan transaksi untuk memudahkan merekap keuangan usaha. Baik, di sini saya akan membahas tentang penerapan Zahir, di mana infrastruktur dan proses. Jadi, sistem perencanaan berbasis yang kami pakai itu Excel dan Zahir Accounting udah cukup untuk mendukung operasional transaksi agen pulsanya. Nah, tidak memerlukan infrastruktur IT yang rumit, hanya komputer atau laptop dan koneksi internet. Terus pencatatan dilakukan secara real time setiap transaksi top up, penjual pulsa, dan biaya operasional. Terus data dari file PAT atau Excel kami itu sudah menunjukkan konsistensi antara pemasukan dan modal yang mudah dilacak. Keunggulan sistemnya sendiri itu efisien dan aman, kemudian analisis laba, mengurangi kesalahan manual. Selanjutnya itu ada keahlian teknis, di mana penggunaan Excel dan Zahir tidak memerlukan tenaga IT yang khusus. Terus cukup dengan pelatihan dasar, pemilik atau pegawai bisa melakukan input data, meninjau laporan laba, dan memantau arus kas. Terus proses adaptasi mudah karena interface-nya sederhana dan cocok untuk operasional harian. Nah, untuk kapasitas masa depannya, file Excel ini dapat ditingkatkan skalanya menjadi sistem digital penuh di Zahir untuk otomatisasi laporan. Selanjutnya, kapasitas penyimpanan data masih memadai untuk ekspansi usaha ke depan, misalnya itu menambah produk atau pegawai. Selanjutnya itu pola transaksi rutin yang sudah terbentuk akan mempermudah migrasi ke software akuntansi yang lebih kompleks bila dibutuhkan nantinya. Next. Nah, selanjutnya itu ada jenis transaksi yang akan dicatat, di mana top up saldo mitra Bukalapak itu dicatat di Zahir itu pengeluaran kas akunnya itu saldo mitra Bukalapak. Nah, sedangkan penjual pulsa paket data atau token itu pendapatan usaha dan sales pada penjualan pulsa. Terus selanjutnya harga beli pulsa ke Bukalapak itu dicatatnya dalam harga pokok penjualan. Selanjutnya ada biaya operasional, itu dicatat di beban operasional. Terus penarikan saldo atau keuntungan itu penerimaan atau pada kas masuk. Nah, struktur di Zahirnya itu yang pertama ada aset lancar yang berisikan kas di tangan, rekening bank, saldo mitra Bukalapak. Nah, pendapatan itu ada penjual pulsa, penjualan paket data. Selanjutnya itu ada beban, di mana ada beban internet, administrasi, dan beban lainnya. Selanjutnya ada harga pokok penjualan, itu harga beli pulsa ke Bukalapaknya. Terus selanjutnya itu yang ekuitas, itu ada modal pemilik, laba ditahan atau laba berjalan. Next. Kemudian di sini terdapat bukti rekapan transaksi melalui mitra Bukalapak. Jadi di dalam aplikasinya terdapat pembukuan mitra. Pembukuan mitra ini berisi transaksi pada setiap harinya pada bulan tersebut. Seperti contoh di gambar ini, pada bulan September setiap transaksinya tercatat dari tanggal 1 hingga tanggal 30. Kemudian juga terdapat total dari pemasukan dan pengeluaran pada periode tersebut disertai dengan keuntungan dan kerugiannya. Berikut ini saya berikan salah satu contoh bukti rekapan transaksi pada bulan Agustus tahun 2025. Jadi pada kolom tanggal ini berisi tanggal transaksi yang masuk, dan pada kolom catatan ini berisi keterangan transaksi yang masuk seperti misalnya Telkomsel 25.000, ini berarti ada pembeli yang mengisi pulsa untuk provider Telkomsel sebesar 25.000. Nah, pada kolom pengeluaran atau modal, itu merupakan admin yang diberikan dari Bukalapak dengan total Rp25.025, dan kolom pemasukan yaitu merupakan admin yang diberikan dari agen, yaitu hasil akhir yang perlu dibayar pembeli yaitu sebesar 27.000. Sehingga selisih dari pemasukan dan pengeluaran ini merupakan laba yang didapatkan oleh agen. Nah, selain itu terdapat transaksi lainnya seperti top up dana atau ShopeePay atau GoPay dan e-wallet lainnya.
Nah, lalu di sini tuh terdapat link Excel transaksi. Nah, transaksi di sini itu transaksi yang terjadi selama bulan Agustus, September, dan Oktober. Lalu kami juga sudah merekap setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran. Lalu kami juga membuat laba ruginya itu per hari. Lalu kami akumulasikan per bulan. Jadi terdapat laba rugi untuk bulan Agustus, September, dan Oktober. Baik, demikian pemaparan materi dari kami terkait mengenai lini bisnis agen UMKM dan transaksi laporan keuangannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.